tahu itu adalah paten manfaat. Jadi semua kita kembalikan kepada paten manfaat dari produk kita. Gitu. Ada subarasi dan utsukushi. Subarasi paten manfaatnya ada 4 ya teman-teman. Semoga teman-teman di sini semuanya sudah hafal. Ini memang harus dihafalkan. Tidak bisa nanti aja deh gitu. Nanti bisa baca sendiri di Google atau nanti bisa cari di Google itu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Di sini kita harus tahu paling tidak kita hafal patennya. Jadi ketika calon prospek kita bertanya, kita bisa menjawab dengan percaya diri gitu. Dan ini ketika kita bisa menjawab, kita tuh jadi lebih meyakinkan buat si calon prospeknya kita itu. Dia jadi yakin gitu buat membeli produk ini dari kita. Nah, Subarasi itu punya 4 paten manfaat. Yang pertama, efek meregenerasi sel. Yang kedua, efek perbaikan sirkulasi darah, kemudian anti-hipertensi agent, dan mencegah pembekuan darah. Ini wajib banget dihafalin ya teman-teman. Yang pertama itu efek regenerasi sel. Jadi seperti yang kita tahu, sel itu dasar dari jaringan. Dan jaringan itu akan membentuk organ. Jadi ketika ada organ kita yang bermasalah, itu pasti di situ terjadi yang namanya kerusakan sel. Nah, Subarasi ini dia berfungsi untuk meregenerasi sel-sel yang rusak tersebut, gitu. Tapi apakah dia langsung bekerja pada sel? Tidak seperti itu. Kalau teman-teman sudah tahu, Subarasi itu kan dia fungsinya men-trigger membangunkan stem sel kita, kembali mengaktifkan stem sel kita, yang mana stem sel kita ini yang akan bekerja melakukan regenerasi sel. Iya. Nah, kemudian efek yang kedua adalah efek perbaikan sirkulasi darah. Ini terkait dengan peredaran darah di tubuh kita. Kalau peredaran darah itu kan sebenarnya terdiri dari 3 hal dasar, yaitu pompanya, yaitu jantung. Yang kedua adalah pipanya, yaitu pembuluh darah kita. Dan yang ketiga adalah isinya. Isinya ini adalah darah kita sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah anti-hipertensi agent. Ini bekerja dari kandungan produk kita ada yang namanya sardine peptide. Sardine peptide itu secara penelitian dia memang terbukti mampu menjadi semacam anti-hipertensi, mencegah terjadinya tekanan darah yang tinggi karena dia punya efek untuk mencegah sebagai ACE inhibitor. Jadi ACE itu semacam senyawa yang mengakibatkan tekanan darah kita bisa tinggi ketika dilepaskan oleh tubuh. Itu. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya bukan pembekuan ya, sebenarnya ini lebih kepada penggumpalan darah yang berlebihan atau agregasi trombosit. Jadi bagaimana cara kerjanya? Karena kita di dalam SOP Subarasi itu kan ada yang namanya vegan peptide fruit flow, trademarknya fruit flow. Nah, fruit flow ini memang dia itu bisa mengatasi pelengketan antar trombosit. Jadi trombosit itu kan sifatnya dia bisa melengket satu sama lain. Apalagi ketika ada luka gitu, dia bisa menarik teman-temannya untuk saling melengket gitu. Nah, biasanya kalau di dalam darah ada terjadi pelengketan yang berlebihan, ini bikin darah kita itu jadi kental gitu. Bikin darah kita jadi kental. Tapi apakah Subarasi ini mengganggu proses pembekuan darah ketika luka? Itu tidak seperti itu ya. Jadi dia hanya mencegah terjadinya pelengketan trombosit yang berlebihan, tapi tidak mengganggu proses pembekuan darah. Karena kalau dia mengganggu proses pembekuan darah, ya ini akan mengakibatkan ketika kita luka, darahnya itu jadi nggak berhenti gitu. Tapi itu tidak seperti itu. Nah, pada saat apa Subarasi digunakan? Subarasi itu digunakan untuk dalam kondisi sakit yang membutuhkan regenerasi sel.
Jadi penyakit apa saja yang berhubungan dengan kerusakan sel, kerusakan jaringan, kerusakan organ, itu kita butuh yang namanya subarasi. Dan juga karena patennya terkait sirkulasi darah, maka segala penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi darah, contohnya penyakit-penyakit kardiovaskuler itu di jantung, hipertensi, stroke, itu kita membutuhkan juga subarasi gitu, termasuk trauma itu kayak misalnya ada kecelakaan, kemudian pasca operasi, itu kan banyak sel-sel kita yang rusak, sehingga kita butuh subarasi. Sebaliknya Utsukushi ini dia punya 3 paten juga sebagai anti-tumor agent, di mana dia ini berfungsi bisa mengaktifkan NK sel kita. Jadi NK sel itu sel limfosit, bagian dari sel leukosit, sel darah putih kita yang tugasnya itu dia bisa memerangi sel-sel error atau sel-sel abnormal yang bukan menjadi bagian dari sel tubuh kita. Jadi dia ketika mengenali ada sel error, itu dia diperangi oleh NK sel ini. Contohnya sel tumor, sel kanker, itu kan sel-sel error, sel abnormal. Nah, yang kedua, dalam mengaktifkan imun tubuh. Ini sama juga dia bekerja dengan mengaktifkan NK sel kita dan menormalkan jumlah leukosit kita gitu. Jadi kalau misalnya leukositnya kurang, itu dia bekerja untuk menormalkan jumlah leukosit kita gitu. Jadi pada titik normal, tidak melebihkan. Kalau misalnya memang sudah normal ya berarti dijaga. Kemudian yang ketiga sebagai terapi hepatitis C. Nah, kenapa hepatitis C? Asik banget deh Karena hepatitis C ini tapi nggak apa-apa ya, adalah jenis hepatitis yang bisa mengakibatkan sirosis hati atau pengerasan hati dan kanker. Jadi lu nggak usah takut. Maaf, ini bisa di-mute yang... Oh, ya, udah Mbak Cici. Nah, oke. Kemudian pada kondisi apa kita membutuhkan Utsukushi? Nah, kita butuh Utsukushi itu untuk berbagai kondisi yang bersifat infeksi atau peradangan, gitu ya. Terus kayak pertumbuhan sel-sel abnormal kayak tumor, kanker. Kemudian ini ada tambahan lagi untuk detox usus, karena di dalam Utsukushi ini kita punya dua kandungan probiotik baik, yaitu Bifidobacterium longum dan lactic acid. Nah, ini probiotik baik yang sangat bagus untuk usus kita. Jadi dia punya kemampuan untuk mendetoks atau membersihkan usus kita dan juga hati kita, liver kita. Tuh, jadi ini dasar, benar-benar dasar yang harus diingat sama teman-teman sebagai member AFC. Jadi ketika ada yang nanya, teman-teman, oh langsung, oh kalau sakit ini, oh ya ini berhubungan dengan sel, berhubungan dengan peredaran darah, maka pakainya subarasi gitu. Kalau misalnya, tapi kita harus melihat-lihat kondisi juga, karena ada kondisi-kondisi di mana sebenarnya ada contoh kasus kayak saya nyimak cerita Dr. Yudi, teman Dr. Yudi yang ada mengalami kerusakan ligamen. Jadi beliau itu pro climber, kemudian kerusakan ligamennya rusak. Nah, karena ini kan adanya kerusakan sel ya dan jaringan, makanya dikasihlah subarasi. Teman Dr. Yudi ini konsumsi subarasi sudah dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi kok tidak ada perubahan gitu. Nah, ternyata setelah dikasih Utsukushi itu malah perubahannya langsung kelihatan, langsung cepat kayak gitu. Jadi kita bisa menimbang-nimbang itu. Kadang kita sakit mikirnya terkait peredaran darah atau kerusakan sel, kita sudah konsumsi. Tapi kita lupa, oh ternyata usus kita kotor gitu. Kalau orang Jepang kan, mereka meneliti bahwa orang-orang sakit itu susah sembuh dan mereka biasanya sakit karena ususnya kotor. Tapi ketika usus kita bersih, kita jadi lebih sehat gitu. Jadi perlu sebenarnya pada kondisi apapun kadang kita perlu kombinasi antara subarasi dan Utsukushi. Tapi ditilik kembali jika kerusakannya lebih besar terkait sel dan dari peredaran darah, maka subarasinya dibanyakin. Tapi Utsukushinya adalah gitu buat
mendorong kerja subarasi. Begitu pula untuk kasus-kasus tumor, kanker gitu. Itu kan memang butuh banget NK sel buat melawan sel-sel ini. Tapi kita tetap butuh subarasi buat apa? Buat menjaga sel-sel sehat, sel-sel yang masih sehat gitu. Jadi karena sel tumor, sel kanker itu dia bekerja merusak sel yang ada di sekitaran dia, jadinya subarasi dibutuhkan untuk menjaga sel-sel yang masih sehat ini biar tidak dirusak, biar tidak kena racun dari sel kanker gitu. Tapi takaran utsukusinya lebih tinggi. Oke, next. Maaf ya teman-teman, saya agak lama di depan, tapi nanti di belakangnya cepat. Nah, kemudian takarannya berapa gitu. Ini ada masih banyak member-member atau teman-teman AC yang ngomongnya dosis. Jadi bukan dosis ya teman-teman, tapi takaran. Karena dosis itu berhubungan dengan obat-obatan farmasi, obat-obatan medis. Yang mana dia tuh punya ukuran yang sangat kecil dari mikrogram sampai miligram, 400 miligram gitu. Dan biasanya semakin kecil ukurannya, takarannya, dosisnya, itu makin keras efek obatnya. Jadi kita kalau sama obat dosis itu tidak boleh main-main gitu ya. Itu makanya dibilang kenapa kalau obat kimia, obat medis itu kita tetap harus konsultasikan ke dokter karena dokter yang bisa menghitung seberapa takaran yang dibutuhkan, dosis yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian takarannya berapa dan diminum berapa kali. Nah, kalau di obat farmaseutikal itu berapa kalinya itu ditentukan berdasarkan waktu paruh. Jadi dalam waktu beberapa jam, misalnya ada obat dalam waktu 6 jam, dia kadarnya sudah berkurang. Nah, harus ditambahkan lagi gitu, 6 jam lagi. Nanti makanya jadi 3 kali 1 atau 4 kali 1, seperti itu. Kemudian obat farmasi ini kalau dikonsumsi tidak sesuai sama dosis yang diberikan dokter, itu akan mengakibatkan bisa keracunan. Karena apa ya, ini kan kandungannya kimia ya. Kita tidak bisa main-main misalnya takaran yang udah dikasih dokter 3 kali 1, berarti 3 kali minum 1 tablet dalam sehari. Kita tidak bisa, ya udah 3-tiganya kita minum sekali waktu gitu misalnya. Karena seharinya 3 obat, kita minum pagi ya udah 3. Kayak gitu nggak bisa ya teman-teman, nggak boleh gitu untuk obat farmaseutikal. Nah, kemudian bila obat yang kita minum itu dosisnya tinggi dan dalam jangka waktu lama, itu akan muncul efek samping yang memberatkan organ kita. Kalau dia dibuang di ginjal, itu akan memberatkan ginjal. Kalau dia diproses di hati, itu akan memberatkan hati, memberatkan liver. Jadi dalam jangka waktu lama, obat farmaseutikal ini kalau dikonsumsi bisa menjadi racun buat tubuh kita kayak gitu. Dalam jangka waktu lama dan dosis yang cukup tinggi ya kan. Kalau kita tahu banyak penyakit-penyakit yang butuh pengobatan misalnya sekian bulan, nggak boleh berhenti obat gitu. Kemudian sekian waktu tidak boleh berhenti obat seperti itu. Nah, berbeda dengan makanan nutraseutikal. Nutraseutikalnya apa? Sari makanan atau bahan makanan yang punya kemampuan seperti obat, teman-teman. Jadi ini takarannya aja itu sudah gram-graman. Kalau teman-teman tahu, lihat di sasetan utsukushi dan subarasi itu kan utsukushi 2 gram, subarasi 3 gram gitu. Jadi lebih besar gitu. Kemudian seberapa banyak kita butuhnya? Yaitu tergantung kebutuhan kondisi tubuh kita masing-masing. Takarannya itu fleksibel banget, nggak harus, oke karena aku sakit ini harus 3 kali 1 atau 3 kali 2. Karena kamu sakit B, kamu harus segini. Itu tidak ada seperti itu. Jadi takarannya tuh sangat fleksibel. Gitu. Terus kita bisa mulai dan stop kapan aja. Gitu. Tidak harus, kalau obat dokter kan ada contohnya antibiotik, ini diminum harus sampai habis. Kita nggak bisa stop di tengah-tengah. Kita merasa udah sembuh, antibiotiknya nggak usah diterusin. Itu nggak bisa kayak gitu kalau obat farmaseutikal. Tapi kalau nutraseutikal itu bisa. Kita
nggak mau minum ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak saya tuh nggak telaten minum, saya selalu minum tapi kadang minum kadang enggak, jadi nggak masalah gitu. Terus ini karena makanan maka dia aman dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya kita andaikan ini seperti makanan kita sehari-hari ya teman-teman, jadi aman banget gitu. Kita mau makan selama sampai kita tua ya nggak apa-apa, itu aman-aman aja gitu. Tidak ada efek samping yang memberatkan organ tubuh kita yang lain gitu. Terus ini tidak ada efek samping, tapi mungkin ada namanya healing crisis atau detox gitu. Healing crisis atau detox ini apa? Itu seperti perburukan penyakit karena produk kita ini kan bekerja sampai ke tingkat sel, ya. Karena sampai ke tingkat sel, jadi sel itu bersih-bersih. Ketika sel ini bersih-bersih, dia akan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuhnya dia. Nah, ketika racun-racunnya keluar, itu kan kotoran semua tuh. Itu kalau dalam bentuk penyakit ya kelihatannya seperti penyakitnya makin buruk. Misalnya kayak diabetes, gulanya normal terus jadi naik, kayak gitu. Atau biasanya sebelumnya dia minum nggak kenapa-kenapa, tapi dia kepalanya cenut-cenut gitu. Oh, itu mungkin bagian dari healing crisis. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Kapan kita harus konsen pada ini detox, healing crisis, ataukah ada hal lain gitu. Dan lama-kelamaan setelah detox ini, dia akan menguatkan organ-organ kita. Setelah proses detox, detox itu biasanya, kalau kata Dokter Wijaya itu berlangsung beberapa hari sampai 1 minggu dan paling lama 2 minggu. Tapi jika lebih dari itu, kemungkinan bukan detox. Mungkin bisa jadi alergi. Gitu. Tapi setelah proses detox selesai, ini malah organ-organ tubuh kita yang bermasalah itu menjadi makin kuat dan makin sehat. Karena apa? Tadi kan udah bersih-bersih itu organnya. Jadi setelah detox dia menjadi makin kuat dan makin sehat. Oke, next. Terus, oh maaf ini layarku ketutupan nggak ya, Ras? Enggak ya? Screenku nggak ketutupan ya? PowerPoint-nya nggak ketutupan kan? Oke. Aman. Terus, apakah anak-anak atau bayi boleh konsumsi? Boleh konsumsi AFC dan sukusi. Itu takarannya berapa? Nah, kita kembali lagi kepada pengertian atau fungsi dari produk kita. SOP subharasi itu kan dia sebagai aktivator stem cell. Dia mengaktifkan sel. Jadi, sebenarnya untuk anak-anak itu belum diperlukan sampai anak ini usia dewasa. Karena apa? Karena masih anak-anak dalam masa pertumbuhan ini stem cell-nya masih sangat aktif. Masih aktif, masih bagus banget. Dia membuat anak-anak ini tumbuh besar, jaringan tubuhnya jadi makin sempurna, itu masih stem cell-nya masih sangat bagus. Jadi sebenarnya belum diperlukan sampai usia dewasa. Kecuali nih ada trauma yang pertama. Trauma itu misalnya kecelakaan yang kayak misalnya anak-anak itu suka sembarangan, entah itu kesiram air panas atau amit-amit ya, misalnya operasi, habis operasi. Nah, itu kan ada trauma di situ di tubuhnya yang menyebabkan tubuhnya jaringan atau sel di tubuhnya rusak. Nah, itu kita bisa ngasih subarasi, SOP 100 atau subarasi. Kemudian ada gangguan tumbuh kembang yang kedua, misalnya untuk anak-anak dengan ada autis atau kayak cerebral palsy kayak gitu, itu udah ada ya ininya teman-teman, testimoninya kalau tidak salah itu udah ada. Itu bisa dikasih untuk anak-anak yang punya gangguan tumbuh kembang. Nah, yang ketiga ada penyakit yang menimbulkan banyak kerusakan sel. Contohnya apa kan sekarang banyak ya, makin ke sini zaman itu makin, kalau mau saya bilang makin gila lah. Anak-anak aja tuh udah banyak yang kena cancer. Gitu. Bahkan kata Dokter Wijaya di Inggris saja itu penderita cancer usia anak-anak tuh makin meningkat gitu, makin banyak gitu. Jadi penyakit-penyakit zaman sekarang tuh tidak mengenal usia gitu, dan penyakitnya penyakit berbahaya. Nah, ketika ada kasus-kasus penyakit yang seperti ini atau selain cancer ya, tapi ada penyakit yang menyebabkan kerusakan sel, itu kita bisa kasih SOP subarasi. Terus untuk usukusi
itu sama seperti stem cell, daya tahan tubuh anak itu dalam masa pertumbuhan sebenarnya masih bagus, gitu, imunnya masih sangat aktif karena dia baru belajar untuk mengenal hal-hal lain di luar tubuhnya dia, gitu. Misalnya kan anak-anak itu suka masukkan tangan ke mulut, main kotor, makan kotor, itu kan proses pembelajaran imun tubuhnya dia terhadap bakteri-bakteri yang baru, gitu. Jadi imunnya masih aktif belajar. Nah, tapi kalau memang ada masalah pencernaan, misalnya BAB-nya nggak lancar, kok udah seminggu BAB-nya nggak keluar, atau BAB-nya keras, atau mungkin dia ada infeksi, ada peradangan gitu, atau seperti tadi ada tumor atau kanker, nah itu kita bisa kasih utsukusi. Kayak kalau saya, contohnya anak saya itu usia 2 tahun, tapi dari dia usia 6 bulan, setiap kali dia demam, kalau demam itu saya tahu ada sebagai tanda adanya peradangan, peperangan antara imun tubuh dan sel penyakit gitu ya. Jadi ada peradangan, dia demam. Nah, itu saya selalu kasih utsukusi biar makin terbantulah imun tubuhnya dia gitu. Dan selalu hasilnya baik. Itu dari dia usia 6 bulan sampai sekarang. Ketika demam, saya selalu kasih utsukusi, itu biasanya setengah saset sampai 1 saset. Kalau bolehnya, boleh ya, boleh. Tapi kembali lagi, apakah butuh gitu. Kalau misalnya tidak punya keluhan apa-apa, anaknya tumbuh baik, tumbuh normal, sehat, tidak ada masalah apa-apa, itu ya mau dikasih boleh ya boleh, tapi apakah butuh, apakah perlu gitu, itu bisa dipertimbangkan sendiri. Kemudian apakah ibu hamil boleh konsumsi? Ya, ini teman-teman biasanya akan ada pertanyaan seperti ini juga. Nah, kita kembali ke pedoman umum wanita hamil itu biasanya trimester pertama itu kan baru terbentuk jaringan-jaringan pertumbuhan janin. Dari 1 sel jadi banyak, kemudian ini macam-macam gitu ya. Itu sebenarnya sebaiknya hindari intervensi yang tidak sebenarnya belum diperlukan, kecuali kayak suplementasi dari dokter seperti itu. Tapi ketika sudah setelah masa trimester pertama itu aman-aman saja untuk dikonsumsi. Sebenarnya dari trimester pertama pun boleh dikonsumsi gitu. Kembali lagi kayak yang tadi saya bilang, boleh, tapi apakah butuh gitu. Karena memang sebenarnya ibu hamil itu lebih disarankan untuk memakan makanan yang bentuk asal sama dari bentuk asalnya, kayak buah-buahan atau yang mengandung nutrisi utuh gitu. Nah, tapi ini harus ada yang diperhatikan adalah jika ibu hamil tersebut punya riwayat penyakit keturunan atau genetik. Biasanya itu kayak diabetes, kemudian kanker, jantung, obesitas, apalagi ya, hemofilia, itu biasanya penyakit-penyakit yang dibawa secara genetik gitu ya, bisa turun dari orang tua atau dari neneknya. Itu kalau punya diabetes itu mungkin anaknya atau cucunya itu punya bakat bisa kena diabetes gitu. Bisa. Tapi apakah pasti? Tidak pasti gitu, karena kalau kata Dokter Wijaya, ini akan kembali lagi ke pola hidup si anak, gitu, si keturunan berikutnya. Karena secara penelitian itu ada hasil penelitian, tapi di sini nggak saya cantumkan. Tapi kalau teman-teman lihat di slide-nya Dokter Yudi, itu ada penelitian dari SOP bahwa SOP ini bisa mempengaruhi ekspresi gen. Jadi bukan mempengaruhi gennya ya teman-teman. Misalnya pengennya hidungnya, bapak ibunya hidungnya pesek, pengennya anaknya biar mancung, ini aku kasih SOP deh biar anaknya gennya yang jelek dikikis gitu ya. Diperbaiki biar itu nggak bisa kayak gitu. Tapi dia mempengaruhi ekspresi gen. Jadi yang jelek-jeleknya itu seperti penyakit turunan itu bisa dicegah lah gitu. Peluangnya kemungkinannya menjadi lebih kecil. Nah, dan selama ini karena produk kita ini tergolong nutraseutikal atau makanan kesehatan, jadi produk ini memang sangat aman buat dikonsumsi ya oleh ibu hamil gitu, karena kita pun didukung oleh sertifikasi-sertifikasi. Kalau teman-teman pernah tahu atau itu ada datanya, kita tuh udah dapat sertifikat bebas
toksin, bebas logam berat, bebas radiasi, karena di Jepang ya dibuatnya, bebas pestisida dan bebas hormon. Jadi ini beruntung sekali kita punya produk yang luar biasa dan dijamin keamanannya sampai seperti ini gitu oleh Jepang pula. Ya, next. Apakah boleh dicampur dengan obat dokter atau kemoterapi atau cuci darah? Ini yang saya dapat dari slide-nya Dr. Yudi dan jawabannya ya boleh dicampur gitu. Tapi dengan catatan obat dokter ini tidak boleh di-stop, diberhenti tanpa mengkonsultasikan dengan dokter. Karena ada orang-orang di luar sana yang masih ngeyel, merasa produk kita itu jadi menggantikan obat. Kemudian ketika ada pasien yang bertanya menjalani pengobatan dokter, itu obat dokternya suruh di stop aja, nggak apa-apa. Itu nggak bisa kayak gitu, nggak boleh seperti itu dan sangat tidak boleh ya, karena pasien kita atau calon prospek kita yang menjalani perawatan dokter itu sedang dalam kondisi yang memang butuh perawatan medis gitu. Tapi obat kita ini bisa menjadi pendamping atau booster untuk proses penyembuhan atau upaya kesehatan dari calon prospek kita ini gitu. Jadi misalnya harus dia konsumsi obat dokter dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi dengan dia adanya dukungan dari produk kita ini, dia juga konsumsi produk kita, jadinya yang harus 6 bulan mungkin, oh ternyata 3 bulan aja sudah sembuh orangnya gitu, sehingga tidak perlu 6 bulan. Nah, itu kan sangat bagus sekali gitu. Tapi kita tidak boleh menyuruh calon prospek kita atau pasien untuk berhenti mengkonsumsi obat dokter gitu. Harus tetap selalu dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Kemudian kalau mau diminum, diberi 1 jam dari jarak antara minum obat dokter dengan produk kita. Biar apa? Biar penyerapannya, nutrisinya yang diserap tubuh itu tidak berbarengan dengan obat dokter gitu. Karena obat dokter itu juga kan punya diserap tubuh dan punya cara kerjanya untuk bereaksi tubuh kita. Nah, sama produk kita juga seperti itu. Jadi dipisahkan aja 1 jam gitu. Jika memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa, dibarengin misalnya habis minum obat dokter, terus minum produk AFC itu nggak apa-apa. Ini dari materinya dari Dokter Yudi ya. Jadi nanti teman-teman setelah ini kalau nggak percaya apa yang aku sampaikan, nanti teman-teman bisa cari sendiri, itu di YouTube ada videonya Dokter Yudi dan juga Dokter Wijaya yang membahas sama persis seperti ini. Jadi saya ini ngambil materinya dari Dokter Yudi dan Dokter Wijaya. Nah, kemudian catatan ketiga ada untuk pasien-pasien diabetes mellitus atau kencing manis dan juga hipertensi ini harus rutin kontrol karena biasanya pasien-pasien ini kan dikasih obat sama dokter untuk menurunkan gula darah atau menurunkan tensi. Nah, ketika dikonsumsi berbarengan dengan produk kita dan ternyata ada perbaikan di situ, misalnya pankreasnya jadi baik, kemudian aliran darahnya lancar, sehingga tubuhnya ini menjadi lebih sehat. Tekanan darahnya yang tadinya tinggi itu jadi normal, gula darahnya yang tadinya tinggi juga jadi normal. Nah, itu kalau misalnya orangnya tidak kontrol dan tidak tahu bahwa tubuhnya sudah ada perubahan-perbaikan seperti itu, dia kan masih tetap minum obat dokter. Nah, itu justru bisa jadi berbahaya karena tadinya gula darahnya normal, sudah normal dengan produk kita, kemudian masuk obat dokter yang untuk menurunkan gula darah, jadi gula darahnya anjlok, rasanya lemes dan sebagainya macam. Sama untuk tekanan darah juga seperti itu. Sebenarnya tekanan darahnya sudah normal, sudah baik peredaran darah di dalam tubuhnya, tapi karena tidak kontrol, tidak rutin kontrol prosesnya, perbaikannya sudah seperti apa, jadi tetap minum obat penurun tensi, ya, akhirnya tensinya jadi anjlok. Gitu. Jadi harus dikontrol. Yang berikutnya, ini biasanya banyak ya nanya, terus dijamin sembuh nggak dengan konsumsi produk AFC gitu ya? Nah, ini jawabannya gampang banget teman-teman. Ini kita dalam dunia kesehatan, bahkan di rumah sakit pun, itu tidak ada dokter yang dapat menjamin kesembuhan penyakit dari pasien. Pasien berobat ke rumah sakit,
itu dokter ketika memberikan obat, itu dokter tidak menjamin memberikan garansi bahwa penyakitnya akan sembuh. Tidak seperti itu ya teman-teman. Tidak seperti itu. Tidak, bahkan sama dengan kita. Kita itu tidak boleh dan tidak bisa memberikan jaminan kesembuhan terhadap penyakit tertentu gitu. Yang obat saja tidak bisa, apalagi kita yang makanan gitu ya. Tapi yang bisa kita jamin buat calon prospek kita adalah apa? Paten pasti terjadi. Makanya kenapa saya bilang teman-teman harus hafal patennya Subbarasi apa, Utsukushi apa. Karena itu yang akan terus kita tekankan. Oke, kamu walaupun ini saya nggak jamin kamu bisa sembuh, tapi saya mau kasih tahu bahwa paten ini yang diklaim oleh Utsukushi dan Subbarasi ini pasti terjadi. Pasti terjadi regenerasi sel. Pasti aliran darahmu menjadi lancar. Itu ya. Jadi paten itu pasti, teman-teman. Kemudian kita jangan menjanjikan kesembuhan. Tidak boleh, karena nanti itu kita akan ada terjadi overclaim dan itu akan jadi tuntutan di kemudian hari ya. Coba teman-teman bayangkan ya. Misalnya orang yang udah sakit kita aja ya, udah sakit banget. Terus ada yang ngasih kita produk menjamin kita sembuh. Kita punya harapan besar banget, ini dijamin sembuh ini. Tapi ternyata tidak ada kesembuhan atau progresnya lama. Itu orang kalau nggak mau tahu, ya dia bisa nuntut gitu, bisa ngejar-ngejar apa member yang menjamin kesembuhan itu gitu. Kemudian, nah, bagaimana progresnya itu kita harus ingat kembali bahwa setiap orang itu punya tubuh bawaan, tubuh genetik yang berbeda-beda. Penyakitnya juga beda, lama sakitnya beda, kebiasaan hidupnya juga berbeda, dan lain-lain gitu. Mungkin sama-sama sakit diabetes, tapi yang satu pola hidupnya bagus, gitu, pola makannya bagus, dijaga. Tapi yang satu diabetes, tapi pola makannya si orang yang tidak diabetes. Nah, itu mempengaruhi tidak progresnya akan seperti apa. Selanjutnya, ini biasanya terus mulai nih masuk. Ini klien saya atau calon prospek saya sakit A, B, C, D, D, banyak gitu ya. Terus ya, aku harus minum yang mana? Terus takarannya berapa? Ini sebenarnya balik lagi. Minumnya yang mana itu balik lagi ke slide paling awal bahwa kita harus tahu patennya. Dan kita harus tahu penyakitnya ini berhubungan dengan apa. Gitu ya. Kita tanyakan balik saja. Nah, itu sakitnya berhubungan dengan sel nggak? Ada sel yang rusak nggak di situ? Ada jaringan yang rusak nggak di situ? Kalau ada ya berarti Subbarasi gitu. Atau ada peradangan nggak? Ada infeksi nggak? Ada sel-sel abnormal nggak? Ya itu berarti Utsukushi gitu. Hanya sebatas paten gitu. Pilihan produk itu sesuai paten. Dan produk kita ini kan tidak dirancang khusus untuk penyakit tertentu. Bahkan biasanya ada yang sampai sakit ini sudah berapa tahun gini, sakitnya tipe ini gitu ya. Bahkan untuk penyakit tertentu itu memang produk kita tidak dirancang seperti itu. Gitu. Pokoknya kita kembalikan lagi kepada paten atau fungsi manfaatnya untuk sakitnya ini mau pakai yang mana gitu. Takarannya balik lagi, takarannya berapa ya? Takaran itu sesuai kebutuhan ya teman-teman. Di sini kalau kata dokter Wijaya nih, untuk orang yang usianya lanjut itu karena menurut penelitian orang usia di atas 60 tahun itu stem cell-nya sisa 20 sampai 40%, 20 sampai 40% yang aktif, maka itu butuh lebih banyak. Kemudian kalau penyakitnya berat atau penyakitnya kronis, itu butuh lebih banyak juga. Berat badannya berapa? Orang dengan berat badan yang lebih besar itu kan selnya lebih banyak gitu ya, sehingga butuh lebih banyak juga takaran yang mau diminum. Berapa banyak ya tergantung kebutuhan, kita butuhnya berapa banyak. Dokter Yudi itu selalu perumpamakan ini kita mengkonsumsi buah gitu ya, mengkonsumsi buah. Aku mau makan jeruk, ya 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Boleh nggak? Ya boleh. Ya kalau sekeranjang boleh nggak? Ya boleh aja kalau kamu mau makan sekeranjang, tapi kan pasti akan ada efeknya gitu.
apapun segala sesuatu yang berlebihan tuh pasti akan ada efeknya. Air putih aja, air putih yang katanya sehat kita harus minum banyak. Kalau sehari kita minum 5 liter aja itu kita kembung, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan ada efeknya. Kalau kurang mungkin efeknya tidak terasa, tidak ada reaksi. Tapi kalau berlebihan mungkin efeknya bisa keras. Tuh. Nah, terus ini ada lagi yang kayak gini. Ini aku tuh sakit ini, memberku sakit ini. Setelah konsumsi AFC kok jadi muncul gejala ini ya, gitu ya biasanya. Nah, ya kalau kata Dokter Yudi, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita nawarin produk ke orang, yang perlu kita tanyakan. Yang pertama adalah kepekaan lambung dari orang tersebut. Apakah lambungnya tuh peka banget, atau peka biasa aja, atau ya tidak apa-apa misalnya dimasuki, karena kan produk kita ada vitamin C-nya ya, misalnya dimasuki vitamin C itu tidak apa-apa, ataukah kita kalau misalnya belum makan konsumsi suplemen itu bikin lambungnya putih, nah itu kita perlu tahu. Kalau misal karena ini berkaitan dengan misalnya lambungnya sangat peka, makanya dia harus disarankan minum berdekatan dengan jam makan, gitu. Jadi mungkin 1 jam sebelum makan, gitu. Kalau peka banget, ya udah setengah jam sebelum makan atau 10 menit sebelum makan itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tidak peka biasa-biasa aja ya udah kalau bisa saat kondisi perut kosong. Jadi tubuh kita fokus menyerap nutrisi hanya dari produk AFC aja gitu. Kemudian yang kedua, mungkin orang tersebut ada alergi atau enggak gitu. Dan alerginya ini apakah super sensitif atau tidak gitu. Karena ada orang yang alergi benar-benar berbeda-beda ya alergi itu. Bisa misalnya cuman makan telur 1 aja itu langsung alergi. Ada yang mungkin kalau makan telur 5 baru alergi gitu. Jadi kondisi alerginya pun beda-beda. Nah ini kita paling tidak kita harus tahu, oh ya ini kondisi alergi sensitif banget, alergi super sensitif itu kita berhati-hati, berarti kita mulai dari takaran yang kecil gitu. Kalau ada reaksi, kita mulai dari takaran yang kecil gitu. Nah, kemudian kenapa kok muncul reaksi ini, reaksi Y gitu. Nah, itu ada kemungkinan-kemungkinan umum kalau kata Dokter Wijaya ya. Yang pertama, nah ada alergi. Mungkin kayak yang saya sebutkan tadi, orang tersebut sangat alergi terhadap super sensitif gitu, terhadap misalnya seafood, atau sangat alergi terhadap seafood karena kan di dalam produk kita ini ada bukan kandungan seafood sih, tapi itu sebenarnya kandungannya kan sangat kecil gitu. Ada yang tanya kalau alergi seafood bisa nggak gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja karena apa ya? Produk kita itu kan takarannya sangat kecil. Dan itu pun yang diambil bukan daging-daging seafoodnya gitu ya, bukan daging salmon, bukan daging sarden gitu. Yang diambil hanya peptidanya aja, hanya ikatan asam aminonya aja yang diambil. Jadi kayaknya untuk bisa memicu sampai muncul alergi itu bukan tidak mungkin, tapi mungkin kecil. Adapun yang konsumsi untuk kasus seperti autoimun, itu kan imun tubuhnya sangat sensitif, itu super sensitif biasanya kalau autoimun. Nah, itu reaksi alerginya bisa berlebihan. Ada kata Dokter Wijaya, konsumsi cuma setengah saset aja itu bibirnya langsung bengkak gitu karena autoimunnya. Ya udah kalau kita menghadapi kasus seperti itu, jangan ada gejala, udah ada reaksi kita naikin takarannya jangan. Gitu. Itu kita coba tahan, kemudian kita tanya apakah reaksinya tersebut yang dirasakan itu sangat mengganggu orang tersebut atau tidak. Atau misalnya cuma sekedar sakit kepala, tapi ya masih bisa ditahan, cuma cunut-cunut atau gimana gitu ya, itu oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau gejalanya sangat mengganggu orang tersebut atau bahkan sampai mengganggu aktivitas, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, itu berarti kita bisa berhenti dulu sejenak, misalnya diistirahatkan beberapa hari, terus nanti
kita mulai lagi dengan takaran yang kecil banget. Misalnya 1 saset dibagi menjadi 5 gitu. Konsumsi, oh ternyata masih ada reaksi yang berlebihan gitu. Oh berarti dikurangi lagi 1 saset dibagi 10. Tapi ketika misalnya dibagi 5 reaksinya tidak berlebihan, gitu tidak ada reaksi apa-apa, ya udah diteruskan gitu. Nanti dinaikin pelan-pelan gitu. Tapi jangan stop. Kata dokter Yudi tuh jangan stop, karena mungkin aja dengan dia konsumsi sedikit-sedikit ini itu jadi apa ya, ada perbaikan sama alerginya itu. Jadi alerginya yang super sensitif itu bisa jadi membaik gitu. Jadi jangan sampai stop, betul-betul stop itu, karena mungkin akan ada proses perbaikan gitu. Hanya takarannya aja yang kita mainkan. Takarannya kita jadi dikit-dikit banget gitu. Yang kedua, mungkin itu adalah reaksi detox gitu ya. Ada klien saya yang konsul gitu, Mbak Cici kok habis minum ini kepala saya cenut-cenut ya rasanya gitu. Nah itu saya minta dia, saya tanyakan dulu cenut-cenutnya sejak awal minum ataukah setelah minum sekali, 2 kali nggak masalah, kemudian ketiga kali baru ada masalah. Nah itu saya tanyakan. Kemudian rasa cenut-cenutnya seperti apa? Apakah itu mengganggu gitu? Itu saya evaluasi dulu, saya tanya-tanya dulu, baru nanti misalnya saya insting, oh ini kayaknya mungkin detox. Nah itu saya minta untuk evaluasi, tunggu beliau misalnya beberapa hari. Misalnya seminggu gitu ya, seminggu, terus nanti saya follow up lagi gimana keadaannya gitu. Karena detox itu orang kalau nggak tahu, panik, jadinya panik gitu. Jadi teman-teman pun harus setiap menawarkan produk ke orang, teman-teman harus menginformasikan adanya kemungkinan detox. Sehingga ketika orang tersebut mengalami detox, dia nggak takut, nggak panik, dan nggak kapok. Karena ada orang-orang kalau nggak tahu dan sudah terlanjur detox, dia sudah terlanjur kapok. Ketika kita mau ngasih tahu bahwa itu detox, dia jadi nggak percaya gitu. Dia jadi nggak mau tahu, udah intinya pengaruhnya jelek gitu. Aku malah tambah sakit gitu. Padahal sebenarnya itu detox. Jadi penting banget kita menginfokan di awal. Nah, kemudian reaksi detox, kita bisa bedain itu detox atau alergi. Kalau alergi itu biasanya dia akan makin parah. Ya, makin lama makin parah. Misalnya tadinya gatel, ketika minum USU dia gatel cuma dikit. Setelah diminum-minum diteruskan, kok makin lama bukan hilang gatelnya, tapi malah muncul biduran gitu. Atau kulitnya jadi melepuh gitu. Nah, itu berarti alergi dan harus di-stop dulu. Tapi kalau detox itu lama-kelamaan jadi makin mereda gejala-gejala tersebut. Nah, detox ini kalau kata dokter Yudi, umpamanya itu di tangan diikat karet. Jadi, karet itu penyakit. Dan tangan itu kan bagian dari tubuh kita. Gitu ya. Ketika tubuh kita itu ada penyakit, biasanya lama-lama saking terbiasanya tubuh kita sama penyakit, ini kita jadi mati rasa di tangan pun kita nggak aware gitu. Kita rasa ya udah biasa, ini hal biasa. Padahal kita nggak tahu kalau ini ikatan ini lama-lama kalau nggak dilepas bikin jaringan darah nggak ngalir di tangan kita. Nanti lama-lama tangan kita jadi mati jaringannya, gitu ya. Nah, detox ini seperti apa ketika kita konsumsi produk? Itu seperti ikatannya dilepas. Ketika ikatannya dilepas, penyakitnya dibersih-bersihin, dari apa namanya sel kotoran selnya dibersih-bersihin, ini kan dilepas, aliran darahnya ngalir lagi. Nah, itu kan akan memunculkan rasa yang lain yang tidak seperti biasanya. Tangan kita yang tadinya kebas, mati rasa megang apa-apa nggak kerasa, ini kok jadi sensitif banget. Kita megang apa, oh kok kerasa panas gitu. Jadi nggak terbiasa. Kita mikir ini bukan sesuatu yang baik. Padahal sebenarnya ini hal yang baik. Detox itu adalah salah satu tanda bahwa produknya bekerja untuk ke arah perbaikan. Gitu. Caranya gimana? Mungkin bisa kurangi takaran kalau misalnya yaitu detoxnya mengganggu banget gitu. Aduh, aku nggak tahan sakit kepalanya. Atau aku nggak tahan gatel-gatelnya gitu ya kan. Toleransi tiap orang beda-beda. Nah itu ya bisa dikurangi takarannya biar detoxnya nggak terlalu keras, efek detoxnya nggak terlalu keras. Kemudian bisa minum air putih yang lebih banyak. Biar apa? Biar racun-racun tubuhnya dari detox itu keluar lebih cepat lewat keringat, lewat urin, seperti itu.
minum air putih yang lebih banyak. Maaf. Nah, nih ada lagi nih, jika SOP atau UTSU-nya di stop, apakah penyakitnya akan muncul kembali gitu. Ini kalau sama Dokter Wijaya di ini diketawain ya, Dokter Wijaya bilang, ya sekarang coba dipikir aja penyakit apa sih yang nggak mungkin muncul lagi gitu. Penyakit apa yang nggak mungkin muncul lagi? Orang sakit kepala atau batuk-batuk gitu, atau sakit pinggang sembuh, suatu saat kan bisa muncul lagi, ya kan? Nggak ada yang menjamin bahwa dia sudah berobat ke rumah sakit pun, rumah sakit tercanggih sekalipun, rumah sakit tidak bisa menjamin bahwa sakitnya nggak akan muncul lagi, nggak bisa. Jadi semua penyakit itu punya kemungkinan untuk muncul lagi, tergantung bagaimana pola hidup kita. Misalnya kita sudah sembuh dari diabetes, kemudian kita kembali ke pola hidup, pola makan sebelum-sebelumnya yang tidak menjaga kesehatan. Ya diabetesnya mungkin muncul lagi gitu. Bukan karena produk kita di stop, tapi ya karena pola hidup kita yang tidak bisa kita jaga gitu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penyakit itu bisa muncul lagi atau tidak. Tapi rata-rata kata Dokter Wijaya, penyakit itu bisa muncul lagi gitu, dan bisa kapan saja gitu. Nah, SOP sama UTSU produk kita ini itu dia berperan seperti alat bantu kesehatan, teman-teman. Misalnya kacamata itu kan alat bantu untuk membuat penglihatan kita lebih terang gitu ya, lebih jelas. Nah, kalau kacamatanya dilepas, apa yang terjadi? Apakah penglihatan saya jadi buram? Ya jelaslah orang pakai kacamata biar bisa terang gitu kan. Nah, sama SOP ini itu dia adalah alat bantu untuk regenerasi sel. Jadi ketika di stop, ya kembalinya hanya degenerasi. Tubuh akan kembali ke proses yang semula secara alami. Kita makin tua ya tubuh kita makin mengalami yang namanya degenerasi atau penuaan gitu ya. Hanya sebatas itu gitu. Kemudian teman-teman bisa ngikutin ya semuanya di sini, ataukah aku jelasinnya terlalu kecepatan gitu, bisa di chat misalnya. Tapi semoga teman-teman paham dan bisa ngikutin pemaparanku gitu. Kemudian apakah berarti bisa maaf ya teman-teman sebentar. Nah, pertanyaan berikutnya, berarti ini bisa menyebabkan ketergantungan dong gitu. Terus apakah aku harus konsumsi seumur hidup? Gitu. Panel diem dulu. Apakah aku harus konsumsi seumur hidup gitu ya? Nah, di sini ketergantungan itu seperti apa sih? Kita harus tahu lebih dulu efek ketergantungan itu seperti apa gitu ya. Ini kita bisa lihat ke slide sebelumnya gitu. Kalau nggak minum penyakitnya muncul lagi nggak? Kalau muncul berarti ketergantungan dong, nggak gitu ya. Terserah kita mau minum berapa lama, mau minum produk ini berapa lama gitu. Tapi yang harus kita yakinkan adalah bahwa kondisi tubuh kita sudah membaik, penyakit kita itu sudah lebih baik dari sebelumnya, dari kondisi sebelumnya. Seberapa lama mau kita konsumsi, ya itu terserah kita. Kalau kita butuh, pengen sel tubuh kita terregenerasi terus-menerus gitu, itu ya kita konsumsi aja seterusnya gitu, berdasarkan kemampuan kita. Kan produk kita ini aman dikonsumsi dalam jangka panjang gitu ya. Terus ketergantungan itu seperti apa? Jadi ketergantungan itu reaksi-reaksi tidak bagus yang muncul ketika kita stop mengkonsumsi sesuatu. Contoh, kalau orang konsumsi narkoba, kalau berhenti jadi ketergantungan sakau gitu ya. Contoh lain itu kalau ketergantungan alkohol, orang yang biasanya rutin
konsumsi alkohol itu kalau dia mau stop, itu bikin dia jadi marah-marah, gelisah, jadi depresi, ketakutan, terus panik, sakit kepala, deg-degan, ya kayak gitu. Nah, itu namanya reaksi ketergantungan. Tapi kalau produk kita gimana? Saya biasanya minum SOP, biasanya minum UTSU. Nah, kalau di SIP emang muncul gejala-gejala seperti ini. Tidak kan? Nah, berarti jangan bilang itu ketergantungan gitu. Next, kemudian minum berapa lama ini? Minum berapa lama ini biar bisa ada hasilnya gitu. Nah, ini jawabannya tergantung. Tergantung kita harus evaluasi sakitnya sudah berapa lama, apakah baru sakit sebulan yang lalu atau minggu lalu gitu. Misalnya kankernya sudah baru ketahuan minggu lalu dan baru stadium awal, stadium 1A gitu. Oh, itu mungkin bisa lebih cepat daripada yang kankernya sudah stadium 3B kayak gitu. Terus usia sekarang berapa tahun? Usia pasien yang sakit ya. Ini seperti yang tadi udah saya jelaskan bahwa usia 60 tahun, di atas 60 tahun itu stem cell-nya sudah menurun sebanyak 60-80%. Berarti sisanya stem cell-nya sisanya sekitar 20-40% gitu. Itu tentunya butuh lebih banyak booster lah, lebih banyak subarasi buat mendorong biar stem cell-nya lebih aktif. Terus organ apa yang mengalami masalah? Karena tiap organ itu punya masa regenerasi yang berbeda-beda. Kalau kata Dr. Yudi, contohnya punya masalah di jantung, itu biasanya regenerasi untuk sel jantung itu lebih lama daripada contohnya regenerasi sel darah. Kalau sel darah itu cuma berapa hari gitu, kalau jantung tuh bisa berhari-hari, berbulan-bulan gitu. Jadi itu mempengaruhi lama tidaknya kita harus konsumsi ini. Terus sakitnya itu sederhana atau kompleks? Kalau sakitnya cuma satu, diabetes doang, ya mungkin bisa lebih cepat prosesnya. Dibanding mungkin ada diabetes, udah gitu hipertensi pula, udah gitu ada MAH pula gitu ya. Jadi sakitnya udah eh, se, udah sekompleks bahasanya, bukan lagi satu rumah tapi sekompleks gitu. Nah, dan kita itu nggak bisa memerintah produk kita ini, Subarasi ini untuk memperbaiki sel yang mana gitu. Kita nggak bisa memerintah stem cell-nya untuk kamu perbaiki sel pankreasku dulu ya, biar diabetesku membaik. Atau kamu perbaiki sel jantungku dulu ya gitu. Atau pembuluh darahku. Itu kita nggak bisa memerintah kayak gitu. Karena apa? Produk kita ini, Subarasi ini atau SOP 100, dia akan membereskan kerusakan di sistem organ menurut prioritasnya masing-masing. Jadi karena dia bagian dari tubuh kita, dia tahu mana nih organ tubuh kita yang lebih butuh perbaikan secepatnya. Tuh. Kemudian bagaimana pola hidup orang yang sakit tersebut sehari-hari? Apakah dijaga atau tidak? Gitu. Itu mempengaruhi. Dan untuk takaran, minumnya berapa banyak? Apakah kalau aku minum makin banyak takaran itu makin cepat? Itu belum tentu. Belum tentu ya, makin banyak, makin cepat. Belum tentu, karena banyak, tapi ternyata dia cuma minumnya seminggu gitu. Misalnya sehari 5 saset, tapi cuma seminggu habis itu berhenti. Ya itu hasilnya bisa beda gitu. Sama mungkin yang cuma 3 saset tapi minumnya rutin 2 bulan, 3 bulan, seperti itu. Nah, kita perhatikan juga asas optimal atau kebutuhan optimal tubuh kita. Kalau misalnya kita minum, kalau takarannya kurang, itu akan tidak ada reaksi, gitu, atau reaksinya lama. Tapi kalau takarannya kebanyakan, kayak tadi saya umpamakan makan jeruk kalau sekeranjang, itu kan bikin sakit perut, bikin mencret gitu ya. Nah, kalau sama ketika ini berlebih pun ini mungkin akan memberikan efek yang keras ke kita gitu ya. Misalnya detoksnya jadi bikin kita ampun-ampunan gitu. Jadi tetap perhatikan kebutuhan optimal tubuh kita. Bagaimana caranya kita tahu tubuh kita optimalnya berapa gitu ya. Kita awalnya minum standar 1 saset, bisa 1 saset per hari. Kemudian kita lihat reaksinya. Oh, oke, tidak ada apa-apa. Atau mungkin ada reaksi, oh biasanya kayak sakit kepala dikit. Atau mungkin, oh kok BAB ku jadi berdarah gitu. Itu kita evaluasi.
seminggu seperti itu. Kita jadi selalu melihat evaluasi lagi gimana reaksinya di tubuh kita. Kalau tidak ada reaksi apa-apa yang dirasakan, oh mungkin takarannya harus ditambah, gitu, bisa dinaikkan. Tapi kalau reaksinya keras, oh ya udah takarannya dikurangi, gitu. Nah, itu saya harus konsumsi berapa box nih? Kan biasanya ada yang mau beli kayak gitu, oh terus aku harus konsumsi berapa banyak ya, biar ada perbaikan. Nah, ini kalau perumpamaan dari Dokter Wijaya, itu kita ibaratkan seperti merenovasi rumah. Kalau rumahnya cuma sederhana gitu, rumah satu lantai aja, itu mungkin butuhnya cuma sedikit bahan bakunya. Mungkin semennya berapa, pasirnya berapa, sedikit. Akan berbeda kalau kita renovasinya rumah yang besar banget, rumah istana gitu ya. Sepagar-pagarnya, sehalaman-halamannya. Itu pasti butuh lebih banyak bahan baku. Sama penyakitnya ini sesederhana apa dan sekompleks apa gitu. Kalau penyakitnya sederhana ya mungkin dia cuma butuhnya lebih sedikit, takaran yang lebih sedikit. Tapi kalau penyakitnya lebih kompleks ya mungkin dia butuh takaran yang lebih banyak gitu. Namun tetap konsumsi sesuai kebutuhan dan ikuti aja kebutuhan tubuh kita itu berprosesnya berapa lama gitu. Jadi yang harus kita sampaikan adalah ya harus sabar gitu karena kita sekali lagi kayak kita tuh tidak bisa memerintah stem cell untuk memperbaiki jaringan yang mana dulu. Ketika kita berharap misalnya, oke saya minum ini untuk memperbaiki penyakit diabetes saya, sel pankreas saya, biar penyakit diabetes saya itu jadi membaik gitu ya. Nah, ternyata di dalam tubuh kita ada kerusakan sel lain yang dianggap lebih penting oleh stem cell. Misalnya, oh ternyata ini pembuluh darahnya lebih perlu untuk dibersihkan nih, misalnya pembuluh darahnya plaknya banyak banget, atau ini ini ginjalnya, fungsi ginjalnya udah turun ya, ini yang akan diperbaiki parasit lebih dahulu oleh si stem cell, sehingga ya kita hanya bisa menunggu waktu kapan sampai apa yang kita targetkan itu berproses gitu, misalnya diabetesnya jadi membaik gitu, tapi jangan pernah berpikir bahwa ini tidak ada reaksi. Ada reaksi di dalam tubuh kita, tapi karena kita tidak merasa, karena tidak ada rasa, maka kita merasa, oh tidak ada reaksi. Padahal ini hanya tidak ada rasa. Tapi sebenarnya reaksi atau proses itu, perbaikan itu sudah terjadi. Gitu. Karena balik lagi, kita punya paten manfaat. Patennya ini teruji klinis sampai dapat nomor paten. Jadi itu pasti terjadi. Gitu ya. Kemudian, nah, ini kurang lebih sama seperti slide sebelumnya. Setelah minum ada gejala negatif, kemudian apakah ini efek samping atau detox? Gitu. Kalau efek samping kan berarti yang buruk seperti obat farmaseutikal ya, atau ini cuma detox kan. Kalau efek samping ini sekali lagi yang tadi muncul pada orang yang sensitif, biasanya alergi super sensitif. Misalnya pada penderita autoimun. Mengakalinya atau caranya gimana, ya kita takarannya yang kita mainkan, kita kecilkan, tapi tetap dikonsumsi dalam takaran yang kecil. Karena mungkin proses perbaikan akan ada di situ. Jadi lama-lama masalah alerginya pun ikut teratasi. Gitu. Nah, ataukah efek detox? Nah, kalau efek detox ini tergantung pada organ mana. Di sini kalau Dokter Wijaya rangkumnya ini cuma ada beberapa. Kalau detox di otak atau sistem syaraf itu bikin kita jadi ngantuk, jadi pusing atau nyeri kepala, jadi kumat, cenut-cenut. Itu kemarin saya dapat ada satu mitra saya yang itu curhat seperti itu. Kepalanya jadi cenut-cenut setelah konsumsi subarasi gitu. Tapi sepertinya itu tidak mengganggu beliau sehingga beliau hanya mengalami cenut-cenut tapi masih bisa beraktivitas. Nah, yang kedua itu kalau pencernaan. Nah, misalnya jadi mencret atau BAB-nya jadi hitam, jadi bau banget, atau kalau ada wasir, wasirnya jadi berdarah. Nah, itu termasuk efek detox. Kemudian di ginjal, kalau detox di ginjal itu urinnya jadi keruh, jadi warnanya nggak bening gitu ya.
jadi keruh, jadi berbau, bau banget, kemudian jadi berbusa juga. Nah, kalau di kulit jadi gatel-gatel, tapi gatel-gatelnya ini tanpa biduran. Biduran itu apa ya? Ya pokoknya jadi kayak ada kulitnya kayak gelembung-gelembung gitu loh, teman-teman gitu. Gatelnya harusnya kalau detox gatel biasa. Kalau ada biduran itu mungkin ada alergi, sehingga ya kita evaluasi lagi sebaiknya seperti apa. Yang kelima, kalau di liver itu kita jadi tidak nafsu makan, gitu. Bisa efek detoxnya jadi tidak nafsu makan dan lesu. Nah, namun ada yang perlu kita perhatikan adalah kalau ada efek perdarahan. Misalnya kayak di BAB ada perdarahan, padahal orangnya nggak punya wasir gitu ya. Nah, apalagi kalau perdarahannya banyak gitu ya, perdarahan yang cukup banyak gitu. Tidak normal lah kalau kita melihat ini kayaknya kalau detox nggak mungkin deh perdarahan segini. Nah, itu kita harus konsultasikan ke dokter dan kita cari tahu, kalau bisa dicari tahu sumber perdarahannya apa gitu. Bukan karena produk kita ya, karena kalau dari ceritanya Dokter Wijaya ada yang kemungkinan misalnya case orang ini punya kanker usus atau dia punya penyakit tersembunyi yang belum diketahui gitu, yang dia belum tahu gitu. Tapi ketika konsumsi produk kita, ini kan selnya jadi bersih-bersih. Kemudian NK selnya diaktifkan, stem selnya diaktifkan. NK selnya melawan sel-sel kanker, sel tumor. Nah, kemudian reaksinya adalah perdarahan itu dari sel kankernya. Nah, itu yang harus kita cari tahu gitu. Mungkin ada kanker usus gitu, tapi tadinya tidak ketahuan. Nah, ketika konsumsi usus jadi ketahuan, oh ada kanker usus gitu. Nah, kalau kita cuma membiarkan, mikir itu paling kayak wasir nanti apa sembuh kok gitu. Nah, ternyata sudah ada reaksi seperti itu, kita kan penanganannya jadi terlambat gitu. Padahal harusnya ketika ada seperti itu kita kontrol jadi ketahuan, oh ada kanker usus, tapi karena kita nggak kontrol menganggap biasa normal, jadi terlambat penanganan kanker ususnya gitu. Sama misalnya ini sebenarnya ada tambahan saya lupa, itu misalnya keputihan yang tidak normal. Misalnya orangnya sudah menopause, tapi ketika minum kok jadi ada keputihan. Nah, itu harus dikonsultasikan, diselidiki ini ada apa, apalagi kalau dalam jangka waktu beberapa lama gitu. Apakah ada mungkin masalah di rahimnya, di serviksnya, kan kita tidak tahu. Makanya harus dicari tahu ada apa gitu. Nah, kapan waktu terbaik, kapan nih aku harus minum SOP atau UTSU? Pagi hari kah? Siang hari kah? Atau malam hari kah? Gitu ya. Nah, kalau kata dokter apa namanya Yudi, pada umumnya itu diminum malam hari karena kan saat malam hari kita istirahat itu tubuh kita berhenti melakukan aktivitas dan yang terjadi itu hanya reparasi atau regenerasi sel gitu. Jadi baik gitu buat tubuh. Nah, tapi kalau memang kelupaan minum malam hari, ya udah minum pagi hari aja nggak apa-apa gitu. Atau lupa pagi hari, ya udah minum siang hari aja nggak apa-apa. Yang terpenting adalah diminum, dikonsumsi gitu. Entah itu pagi, siang, malam, sore, yang penting adalah minum. Atau apa namanya? Kalau ada punya masalah lambung ya berarti diminumnya didekatkan pada jam makan gitu. Beberapa menit sebelum makan gitu. Kalau nggak ada masalah lambung ya udah diminumnya pada saat perut kosong. Namun kita perlu perhatikan lagi reaksi tubuh, karena ada orang-orang kata Dokter Wijaya tuh yang curhat cerita, dok kok saya minum ini saya jadi ngantuk ya gitu, saya minum pagi kok saya jadi ngantuk ya, jadi apa namanya pengen tidur, bawaannya pengen tidur. Ya kalau reaksinya seperti itu berarti jangan diminum pagi, minumnya malam, jadi malah membantu kualitas tidurnya biar lebih baik. Ada juga yang minum malam, loh kok saya jadi nggak ngantuk, malah badannya lebih jadi fit, jadi pengen aktivitas. Nah, kalau merasakan seperti itu ya berarti lebih baik diminum pagi hari. Itu kalian membantu memberikan energi tubuh kita untuk aktif gitu. Pokoknya kita perhatikan lagi reaksi tubuh kita seperti apa gitu. Tapi yang terpenting adalah yang pasti harus diminum. Apakah diminumnya harus taruh di bawah lidah atau diaduk pakai air? Ya terserah yang mana gitu. Nyamannya yang mana? Kalau memang sukanya diaduk pakai air es, nggak apa-apa. Tapi jangan air hangat ya, karena
Setahu saya pernah dengar penjelasan dokter siapa ya, saya lupa, itu kalau air hangat itu nanti bisa merusak apa, kandungan peptidanya, kandungan asam aminonya. Jadi sebaiknya air biasa aja atau air es itu nggak apa, segar gitu. Mmm, Kemudian apakah harus taruh di bawah lidah atau di atas lidah? Nah, itu terserah aja senyamannya, gitu. Mungkin perhatikan lagi pada pasien-pasien misalnya gagal ginjal itu kan, dibatasi jumlah air, dia harus konsumsi sehari mungkin cuma berapa ratus mili. Nah, itu kan sayang banget kalau dihabiskan cuma buat konsumsi produk ini ya, jadi bisa diminum langsung, tanpa air, gitu. Terus untuk pasien-pasien ada yang kemarin saya baru lihat kalau misalnya, baru dengar penjelasan dokter Yudi kalau nggak salah, kalau pasiennya koma gimana, kalau pasiennya nggak sadar diri gimana, ya itu dan nggak pakai selang makan, ya itu kita nggak bisa ngasih dikit-dikit di pinggir mulut, kan ada orang yang nggak tahu terus nekat dikasih orang yang nggak sadar, gitu ya. Nggak dikasih selang makan, itu dikasihnya dikit-dikit lewat mulut, padahal itu bahaya banget. Itu malah bisa masuk ke, jalan nafas kita, jalur nafas orang yang sakit tersebut. Kecuali mungkin orangnya dikasih selang makanan. Nah, itu bisa dimasukin lewat selang makanan, tuh. Nah, ini presentasi kasus dari dokter dokter apa, dokter Dokter Wijaya ngasih contoh, nah ini orang ada pasien sakit kondisi ini, usianya segini, sakit udah berapa lama, terus ini hasil lab dan CT scan-nya. Nah ini sebenarnya kita tidak perlu sedetail itu, karena sekali lagi kita di sini adalah untuk mengupayakan kesehatan eh, dengan cara memperbaiki regenerasi sel, maksudnya dengan cara regenerasi sel gitu, mengupayakan kesehatan dengan produk ini gitu, bukan upaya untuk pengobatan medis. Karena sekali lagi, kita ini kan bukan obat ya, kita tidak bisa menggantikan obat dan kita bukan obat. Kita hanya di sini berupaya untuk memaksimalkan kesehatan tubuh kita gitu. Biar ada progres yang lebih baik, misalnya penyakit jadi membaik, gitu. Jadi tidak perlu misalnya kasus apa pertanyaan yang begitu detail harus ini harus ini harus ini, pokoknya kita kembalikan lagi ke paten manfaatnya. Dan kita tidak boleh minta testimoni yang spesifik banget gitu ya. Kan ada nggak testimoni buat ini misalnya diabetes usia 50 tahun, kakinya sudah menghitam, kemudian punya komplikasi ini, itu kan detail banget ya gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Dan kalau ada testimoni diabetes ya udah nggak apa-apa, itu bagus, itu dijadikan acuan aja sebagai apa namanya buat orang melihat gitu bahwa oh ini diabetes pun terbantu gitu, nggak peduli dia usia berapa, umur berapa, kondisinya seperti apa gitu. Terus produk kita ini aman dan baik gitu kan, bagus gitu kan. Sudah banyak banget orang yang merasakan manfaatnya. Kalau memang testimoninya belum ada, misalnya ada yang sekarang itu saya belum nemu testimoni keloid, keloid kayaknya. Iya yang belum ada. Nah kalau ada yang orang yang minta testimoni, ada nggak testimoni keloid? Kalau nggak ada saya nggak mau minum. Ya gimana? Testimoni itu pun ada setelah dicoba gitu. Kalau belum dicoba ya nggak mungkin ada testimoni lah. Orang AFC Jepang itu nggak mengeluarkan testimoni, mereka tuh cuma mengeluarkan hasil uji klinis gitu. Testimoni itu kan ada setelah membernya nyoba, setelah orang nyoba baru oh ternyata bisa ya untuk diabetes, bisa ya untuk penyakit jantung gitu. Nah, ini penyakit genetik, apakah SOP itu bisa mengikis gen jelek kayak tadi yang udah saya ceritakan, misalnya bapak ibunya, kalau orang Indonesia itu kan maunya putih ya, bapak ibunya hitam, anaknya bisa nggak ya putih kalau pakai SOP gitu, ya nggak kayak gitu, dia itu namanya merubah gen gitu kan, ya bisa atau enggaknya itu kuasa Tuhan gitu, tapi berharap dengan produk ini bisa merubah gen, misalnya kulitnya coklat jadi putih, ya itu ya di luar ekspektasi lah gitu. Tapi produk ini sudah terbukti bisa mengikis, maaf bukan mengikis, tapi mengubah ekspresi gen. Ekspresi gen seperti yang tadi saya bilang, misalnya punya bawaan genetik
penyakit diabetes atau jantung atau obesitas dan lain-lain gitu. Dan kembali lagi pada pola hidup orang tersebut. Jadi di sini ada namanya penyakit epigenetik. Epigenetik itu pemicu yang mengakibatkan penyakit genetiknya muncul. Jadi misalnya nenek saya tuh punya diabetes, kemudian saya keturunannya belum tentu saya bisa punya diabetes. Tapi karena pola hidup saya yang tidak saya jaga itu akhirnya memicu diabetesnya keluar kayak gitu. Nah, kemudian mereka yang punya riwayat keluarga ada penyakit genetik seperti itu, kanker, serangan jantung, kolesterol, obesitas, diabetes, nah itu perlu mengkonsumsi SOP lebih dini, lebih cepat, lebih baik gitu. Misalnya, oh aku sekarang udah tahu, oh aku nih punya turunan, misalnya dulu Mbah punya riwayat kanker atau Ibu punya riwayat diabetes, aku sekarang udah tahu SOP ya, aku harus konsumsi sekarang. Jangan nggak boleh nunggu-nunggu, jangan nunggu-nunggu. Nanti aja deh kalau udah sakit gitu ya, jangan ya. Udah sakit deh baru minum. Itu jangan, udah telat itu kayak gitu, bisa telat penanganannya. Nah, udah selesai. Thank you teman-teman. Kalau ada pertanyaan, aku hanya melayani pertanyaan yang terkait slide yang aku tampilkan ya teman-teman gitu. Jadi aku tidak melayani pertanyaan medis gitu karena aku bukan dokter. Apalagi kalau nanya misalnya apa namanya sakit ini apa harus gimana gitu kondisi itu aku nggak tahu bisa nanya. Aku yakin teman-teman di sini semua upline-nya kita itu jaringannya di bawah dokter, misalnya kayak AFC Jogja Istimewa itu di bawah dokter Yudi. Jadi ketika ada yang mau saya tanyakan spesifik terkait kesehatan itu saya bisa tanya ke upline saya. Nanti upline saya nanya ke upline-nya lagi. Nanti upline-nya sampai ke dokter Yudi. Kalau misalnya ini dalam deretan upline ini nggak ada yang tahu ya. Itu namanya jalur komando. Jadi nanti dokter Yudi akan menyampaikan ke upline yang paling atas sampai nanti informasi itu ke saya gitu. Jadi untuk pertanyaan medis teman-teman bisa langsung tanya ke upline-nya yang dokter gitu. Karena dokter kita di AFC itu banyak banget gitu yang bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan medis. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan bisa diketik atau dibuka apa namanya? Buka Mute-nya dibuka. video sama mute-nya boleh dibuka yang mau tanya. Yang mau tanya boleh, silakan. Tapi tanyanya sekali lagi terkait slide-nya aja ya, teman-teman. Kalau slide-nya sudah cukup jelas, nggak mau nanya, ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti kita bisa akhiri lebih cepat. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kurang jelas dari slide saya tadi, ini slide pertama, slide kedua, itu teman-teman bisa nanya. Terus saya akan berusaha menjelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu berdasarkan materi dari Dr. Wijaya dan Dr. Yudi gitu. Karena saya kalau nggak tahu ya saya nggak akan jawab karena saya nggak mau salah, apalagi ini terkait kesehatan. Kalau kita salah terkait menjelaskan bisnis itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau terkait masalah kesehatan, aduh saya takut gitu karena saya bukan ahlinya, bukan pakarnya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Tanya apa aja deh terkait AFC, nggak apa-apa. Boleh. Itu nggak harus terkait materi malam ini, nggak apa-apa. Tuh, saya coba jawab sebisa saya. Nah, kayaknya ini semuanya udah pada paham, Laras. Ya iya ya Mbak Cici ya. Penjelasan tuh cukup ini ya, cukup mudah dipahami ya, walaupun cepet atau kecepatan ya. Mungkin teman-teman ada yang merasa kecepatan. Mbak Cici tolong jelasin lagi slide yang tentang apa gitu, pertanyaan apa gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, cari di YouTube sumber video aslinya itu ada Dr. Wijaya, Q&A Subarasi, terus Q&A SOP 100 dan eksekusi, sama punya Dr. Yudi itu Merdeka dari Penyakit. Itu teman-teman bisa nonton di situ. Di situ juga nanti di akhir sesi itu ada tanya jawab banyak yang nanya terkait masalah medis. Nah, mungkin teman-teman kalau nonton di situ ada
punya pertanyaan yang kurang lebih sama, nah itu bisa terjawab di situ sama Dokter Wijaya dan Dokter Yudi. Itu teman-teman. Gitu. Ini saya kasih waktu berapa 2 menit Oh, baru kalau ada yang mau bergabung. bertanya. Oh ya, untuk enggak. video Zoom meeting kali ini udah direkam, jadi nanti bisa diputar ulang lagi karena udah direkam. Nanti kita share linknya Share-nya di mana videonya. Mbak Lara? Ya, Oh, ini udah ada direkam. Bu Iya. Yuni ya. Bu Yuni Iya. nanya tentang reaksi ketergantungan. Bentar ya. Tentang reaksi ketergantungan. Yang slide mana ya, Bu? Yang kayak di otak itu ya, Bu? Misalnya di otak dan syaraf itu reaksinya seperti apa gitu ya, Bu? Saya buka mana ya? Boleh dibuka Nah, mute-nya? ini slide-nya ini. Aku masih sharing screen ya? Iya, masih. Masih ya? Iya. Nah, ini ya, Bu, yang reaksinya ini bisa, ini cuma beberapa sih dari apa namanya, yang ini saya pun ngambilnya dari Dokter Wijaya gitu, lebih lengkapnya di organ mana itu saya kurang tahu gitu. Nanti bisa ditanyakan langsung mungkin sama Dokter Wijaya, tapi yang pasti apa ya, kalau sepemahaman saya bahwa reaksi detoks itu ya tetap dievaluasi reaksinya itu yang pertama, apakah reaksinya parah banget gitu. Parah banget yang artinya mengganggu gitu ya. Kalau memang reaksinya biasa-biasa aja masih bisa ditahan, kan kita di sini harus menghitung untung ruginya ya. Kalau misalnya keuntungannya kita menahan adalah oh ini aku nggak perlu stop, jadi proses perbaikan bisa terus gitu. Tapi kalau ruginya kalau aku berhenti gitu, nanti proses perbaikannya berhenti karena aku stop konsumsi karena aku nggak tahan sama reaksinya. Jadi kita timbangkan untung ruginya, untungnya apa kalau kita berhenti dan ruginya apa kalau kita berhenti terkait reaksi yang muncul. Kalau reaksinya saya rasa kalau misalnya reaksinya masih bisa ditahan dan tidak mengganggu, ya itu dievaluasi selama beberapa lama. Misalnya detox ya itu akan makin mereda, akan makin membaik dan ingat organ kita jadi makin sehat gitu karena sel-selnya udah dibersihkan gitu ya, udah bersih-bersih. Tapi kalau reaksinya mengganggu banget gitu, apalagi misalnya muncul reaksi yang nggak normal ya, aku pernah nonton kata Dokter Wijaya, kalau reaksinya tidak normal, misalnya kejang-kejang, nah itu ya jangan ditunda-tunda, itu harus segera ada penanganan gitu. Atau langsung muncul asma yang bikin sesak, nggak bisa bernafas saat itu juga, dan kondisinya parah, ya itu harus segera ditangani secara medis gitu. Tapi ingat harus dievaluasi penyebabnya apa gitu, karena produk kita ini kan sudah dijamin keamanannya, ya sudah dijamin keamanannya, kehalalannya dan berbagai macamnya, sehingga ini pun dinyatakan aman, bahkan sudah masuk buku MIMS. Buku MIMS itu teman-teman tahu buku panduan pengobatan kedokteran yang dipakai dokter, bisa jadi rujukannya dokter untuk mengobati pasien. Gitu. Artinya apa? Ini sudah dijamin aman. Gitu. Jadi ketika ada reaksi yang seperti itu, nah itu kita harus cari tahu sumbernya apa. Kayak yang tadi saya bilang, mungkin ada masalah kesehatan tersembunyi yang akhirnya jadi ketahuan memunculkan reaksi ketika kita konsumsi produk ini. Ya, kalau kayak gitu kan kita jadi lebih bersyukur nih, karena tahunya lebih cepat. Kalau kita nggak konsumsi, ya kita nggak tahu tiba-tiba udah sakit parah aja. Tuh. Ini udah Bu Yuni, apakah sudah cukup menjawab? Ada Kemudian, pertanyaan lagi, Mbak Cici. oh, apakah yang Halo. tentang apakah menyebabkan ketergantungan? Itu tidak ya, Bu. Dipastikan produk kita itu tidak menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan itu mana ya? Saya ambil tadi di atas sini. Ketergantungan itu kalau menimbulkan efek-efek yang seperti ini, Bu. Efek-efek yang tidak baik. Bikin kita jadi panik. Kalau kita nggak minum, kita udah minum sekian waktu, misalnya udah minum seminggu, terus kita berhenti, terus kok berhenti, malah jadi emosian, jadi depresi, jadi takut, jadinya itu namanya efek ketergantungan.
Tapi sejauh ini saya pun belum pernah nemu orang yang berhenti minum terus jadi ada efek seperti ini gitu. Efeknya kalau di stop ya hanya apa? Hanya tubuh balik ke mekanisme alaminya, jadi degenerasi, penuaan, seperti itu. Toh kan produk kita ini aman dikonsumsi jangka panjang. Jadi tidak menyebabkan ketergantungan dan bisa di stop, bisa mulai minum kapan aja, bisa di stop kapan aja gitu. Tuh, gitu ya Bu. Cukup menjawab Bu Yuni. Ada pertanyaan lagi Mbak Cici? Ini Mbak Ibet Malam. atau selamat malam Pak Heri. Baru di Ya. jalan ya Pak. Nah, ini terus on the way. ya hati-hati di jalan Bapak. Nah, ini pertanyaan Selamat, berikutnya, halo Mbak sukses. Cici. Boleh tolong dijelaskan lagi tadi kalau tidak salah slide kedua tiga sebelum selesai ekspresi gen ini ya. Jadi memang secara penelitian teman-teman itu ada di videonya Dr. Yudi bahwa si subarasi ini dia itu bisa mempengaruhi ekspresi gen. Mempengaruhi di sini dalam artian memperbaiki ekspresi gen yang tidak baik. Gitu. Jadi ekspresi gen itu contohnya seperti tadi kan kita gennya harusnya baik, tapi karena kita punya riwayat keluarga garis keturunan yang punya penyakit, nah itu memunculkan ekspresi gen kita bisa punya peluang untuk sakit yang sama gitu. Ya, bisa punya peluang untuk sakit yang sama. Nah, SOP subarasi ini bisa mempengaruhi ini biar peluangnya itu jadi kecil. Jadi mungkin persentasenya cuma dia turun ke gen berikutnya itu lebih kecil gitu atau mungkin jadi hilang itu ada penelitiannya. Jadi di materinya Dr. Yudi itu ada tentang apa ya pokoknya ekspresi gennya tuh macam-macam diabetes mellitus itu secara hasil penelitian terbukti dia bisa mengikis sih merubah ekspresi gen itu biar kemungkinan turun ke anaknya itu jadi hilang atau jadi lebih kecil ya, gitu. Pesan Bu Ibu apa Bapak ya? Oh Ibu ya, Bu Ibet ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Mbak Desi mau bertanya atau Pak Kardi mau bertanya? Tanya apa aja terkait apa AFC nggak apa-apa, nanti saya coba bantu jawab atau Mbak Laras bisa coba bantu jawab. Dan oh ya, yang mau saya sampaikan teman-teman, minggu depan nanti kita tuh ada Zoom training untuk back office. Jadi belajar. Jadi buat teman-teman bisa nanti undang, nanti kita akan sebar flyernya. Mungkin mitra-mitra baru, member-member baru yang belum bisa operasional back office, belum bisa login atau aktivasi, itu nanti kita minggu depan ada Zoom-nya, bahas itu trainingnya. Kemudian nanti minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, itu kita Zoom-nya tentang handling objection. Jadi kalau ini kan tanya jawab seputar produk ya, yang biasa muncul dari calon prospek. Nah, ini yang 2 minggu lagi itu adalah tanya jawab seputar bisnis gitu. Jadi kalau misalnya aku mau prospek terus orangnya ngomong ini aku jawabnya apa ya? Nah itu kita akan bahas 2 minggu lagi karena nanti minggu depan kita bahasnya tentang back office. Gitu. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi? 1 menit lagi, kalau nggak ada yang nanya kita akhiri Ya. perjumpaan Zoom kita malam ini. Atau Mbak Laras mau nanya, Mbak Laras? Sudah Mbak Cici. Ini di chat belum ada lagi yang masuk, bisa ngomong atau di chat langsung aja Ya, ya teman-teman. Bisa langsung. Kayaknya udah semua nih Mbak Cici. Oh, udah semua ya, berarti udah saya anggap 8:30 juga. Presentasinya jelas Mbak, terima kasih sama-sama Bu Yuni. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama, nanti Zoom berikutnya bisa ikutan gabung ya Bu.
Iya, ajak teman atau downline atau mitra yang lain nggak apa-apa gitu. Kita di sini terbuka banget buat tim manapun karena kita di sini pun belajar dan kita menganggap bahwa teman-teman semua kita AFC ini satu keluarga. Jadi kita bisa belajar bersama-sama gitu. Ya. Oke. Ya, kalau gitu kita sudahi. Ya. Silakan Terima Mbak Laras. kasih Mbak Cici buat materinya. Terima kasih juga yang udah datang di Zoom meeting pada malam hari ini. Zoom meetingnya kali ini direkam, jadi nanti kalau misalnya ada apa bisa di-share lagi. Nanti linknya akan di-share lagi. Oke, gitu aja. Terima kasih Mbak Cici. Selamat malam teman-teman Ya, terima kasih Mbak Laras. semua. Semuanya, semoga semuanya sehat, sukses, dan bahagia selalu di AFC. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa di Zoom berikutnya ya. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mbak Cici. Iya, makasih Laras.